Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pagi hari ini marilah kita mempelajari surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 yang terdiri dari 4 ayat, termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengarkan bacaan surat Al-Ikhlas, atau mari kita baca bersama-sama surat Al-Ikhlas, yaitu mulai ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Yaitu pada lafaz qul huwallahu ahad itu ada bacaan qalqalah. Kemudian Allahus somad itu sama-sama qalqalah, yaitu qalqalah kubro. Kemudian lam yalid walam yulad itu ada 2 bacaan qalqalah. Qalqalah sugro pada lam yalid, dan lam yulad itu qalqalah kubro. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan itu bacaan qalqalah kubro. Kemudian untuk mempermudah kita menghafalkan surat Al-Ikhlas dengan cara yaitu mengetahui arti ayat per ayat. Coba silahkan disimak anak-anak semua. Pada lafaz pada ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, itu diulang-ulang bacaan ayat per ayat supaya kita lebih mudah untuk menghafalkan surat Al-Ikhlas. Kemudian isi kandungan dari surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, dan sudah merupakan perkara yang wajib bahwa Tuhan itu harus satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, maka akan rusak dunia ini. Kemudian tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujud maupun sifat. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Kemudian semua makhluk bergantung pada Allah. Jadi semua makhluk bergantung kepada Allah. Kemudian Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini adalah landasan dari ilmu tauhid. Jadi secara keseluruhan surat Al-Ikhlas itu menerangkan tentang tauhid atau mengesakan Allah.
Kemudian untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat video ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita masuk di materi pelajaran ke-7. Ayo belajar Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita masuk di materi pelajaran ke-7. Ayo belajar Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat Al-Ikhlas ada di urutan ke-112 dalam Al-Quran. Surat Al-Ikhlas termasuk golongan surat Makkiyah karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Makkah. Nah, pahala membaca surat Al-Ikhlas ini sama dengan membaca 1/3 dari Al-Quran. Wah, besar banget ya pahalanya membaca surat Al-Ikhlas. Kalian sudah tahu belum lafal surat Al-Ikhlas itu? Nah, berikut adalah lafal bacaan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dan ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tadi adalah bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, untuk mempermudah bacaan surat Al-Ikhlas, maka ayo dihafalkan ya. Mintalah bantuan orang tua atau guru mengajimu di rumah. Hafalkan surat Al-Ikhlas dengan benar, urut dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Caranya, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Agar hafalanmu tidak cepat lupa, maka sering-seringlah untuk mengulangnya ketika dalam sholat ataupun ngaji tiap hari ya. Diulang ya bacaan surat Al-Ikhlasnya ya. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus samad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dan ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, silahkan diulang-ulang sampai kalian menghafalnya. Nah, dalam surat Al-Ikhlas ini ada beberapa pesan yang bisa kita ambil. Intinya, surat Al-Ikhlas itu berpesan kepada kita agar kita beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kalian tahu nggak artinya Esa? Esa artinya satu atau tunggal. Satu itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak, juga tidak. Nah,
surat Al-Ikhlas ini berpesan kepada kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon pertolongan. Kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tidak ada tandingannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada sekutu, tidak ada teman, tidak seperti makhluknya ya. Nah, tidak ada yang serupa atau setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk dosa besar bagi yang menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah beberapa pesan dari surat Al-Ikhlas. Untuk itu tentunya kalian bisa ya percaya dan yakin bahwa Allah Maha Esa. Allah adalah tunggal, tidak ada sekutu baginya. Demikian tadi materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa sebagai latihan atau sebagai bahan diskusi bagi kelompok yang telah dibentuk oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian gambar yang kedua, dan selanjutnya gambar yang ketiga. Kemudian yang terakhir, anak, pada pembelajaran pagi hari ini bisa saya simpulkan bahwasannya ayat pertama surat Al-Ikhlas memastikan bahwa kita mengenal Allah itu unik dan Allah hanya satu. Yang kedua, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang karena Dia tempat bergantung dan Dia memenuhi kebutuhan yang bergantung padanya. Kemudian yang ketiga, fakta bahwa Dia tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau kita punya anak, kalau kita punya ibu dan bapak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang terakhir, tidak ada sesuatu yang menyamai Allah. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.